Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yudlillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji kitab Al-Ala. Pada kesempatan ini kita sampai pada bait atau nadham yang ke-6, yaitu yang membahas tentang hal ihwal menjaga ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa kum mustafidan kulla yawmin ziyadatan minal ilmi wasbahi buhuril fawaidi. Ono ngalafaita saben dina ing tambah sangka ilmu lan ngelangi segarane faedah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kun lan ono sira mustafidan ing amrih faedah kula yaumin ing dalem saben-saben dina ziyadatan kelawan tambahan minal ilmi saking ilmu wasbah lan ngelangi sira fi buhuril fawaidi ing dalem pira-pira segarane faedah. Jadi belajarlah setiap hari untuk menambah ilmu yang telah kalian miliki. Lalu berenanglah di lautan manfaat-manfaatnya. Dalam mencari ilmu, tentunya kita mencari berbagai macam cara yang digunakan untuk tercapai sesuatu sesuai yang kita kehendaki atau menggunakan suatu metode. Dalam kitab Ta'limul Muta'alim disebutkan bahwa waktu mengulangi pelajaran yang telah lewat di awal dan akhir waktu malam, karena saat maghrib dengan isya dan waktu sahur atau menjelang subuh adalah saat-saat yang diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Analoginya, ilmu bagaikan hewan liar. Bila tidak dijaga dengan baik, maka akan kabur melarikan diri. Jadi ilmu ibaratnya bagaikan hewan liar. Bila tidak diikat dengan kencang, dengan erat, maka akan kabur melarikan diri. Dan bila dijaga dengan baik, dengan pemeliharaan yang baik pula, maka lambat laun akan jadi jinak. Dan bila sudah jinak, maka dia akan datang kapanpun kau mau ia datang. Jadi ilmu yang telah kita dapatkan, yang telah kita pelajari, wajib kita jaga dengan memperbanyak mutola'ah, mencatat dan murojaah. Setelah itu jangan kita puas dengan ilmu yang telah kita dapatkan, kita harus menambahkannya setiap hari. Karena ilmu yang kita dapatkan seberapa tinggi pun pasti lebih banyak ilmu yang belum kita dapatkan. Perlu diingat, kita wajib menambahkan ilmu baru itu setelah ilmu yang kita punya benar-benar sudah terjaga. Memang jangan sampai hari ini kita mempelajari suatu hal baru, sementara yang kemarin terlupakan. Jangan sampai apabila ilmu yang sudah kita dapatkan belum terjaga dengan kuat, belum melambe istilahnya, maka jangan sampai kita mempelajari suatu hal yang baru. Kita harus menjaga ilmu yang sudah kita dapatkan dengan matang, dengan pengetahuan yang luas. Hal yang tak kalah pentingnya adalah mengamalkannya. Ibarat pohon tanpa buah, begitulah peribahasa yang pas untuk menjelaskan hal ini. Ketika diamalkan, percayalah, ilmu ketika diamalkan maka akan tak berkurang tetapi bertambah tanpa kita sadari. Sebaliknya, harta yang kita punya sebanyak apapun kemudian kita belanjakan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, maka akan perlahan habis. Jadi ilmu itu berbeda dengan harta. Kalau ilmu semakin diberikan atau disebarkan manfaatnya kepada orang lain, maka ilmu kita akan bertambah tanpa kita sadari. Namun harta itu ketika
kita berikan kepada orang lain, kita belanjakan untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari, maka akan habis. Itulah bedanya ilmu dan harta. Itu artinya kita tidak akan mengalami kerugian ketika mengamalkan ilmu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan pahala untuk kita sebagai amal kebaikan. Bentuk lain penghormatan kepada ilmu adalah memuliakan kitab. Karena itu dianjurkan bagi penuntut ilmu, seorang yang sedang menempuh perjalanan thalabul ilmi, tidak mengambil kitab kecuali dalam keadaan suci. Jadi untuk para santri, ketika mengambil kitab atau memegang kitab atau memutolaah pelajaran sudah berlalu, diharap untuk lebih berhati-hati, yaitu dengan bersuci terlebih dahulu, berwudu, mencucikan diri dari hadas-hadas kecil. Sebelum mengaji berwudu dulu, memegang kitab berwudu dulu. Memuliakan dan tidak. Di antara penghormatan wajib kepada kitab adalah jangan menjulurkan kaki ke arah kitab. Hendaklah meletakkan kitab tafsir di atas kitab yang lain dengan niat memuliakan dan tidak meletakkan barang apapun di atas kitab. Termasuk arti memuliakan kitab yaitu menuliskannya sebagus mungkin. Jangan coret-coret dan jangan pula membuat catatan-catatan yang mengaburkan tulisan kitab, kecuali keadaan terpaksa. Jadi hal yang sebagai wujud penghormatan kita terhadap kitab, kita harus memuliakan kitab. Cara meletakkan kitab, misalnya kitab tafsir itu jangan ditaruh di bawah, tapi kitab tafsir taruh di atas kitab-kitab yang lain, karena kitab tafsir memuat ayat-ayat Al-Quran. Lalu jangan sampai meletakkan sesuatu apapun di atas kitab. Sebagai wujud kita memuliakan kitab itu. Lalu yang terakhir, ketika seorang santri menuliskan penjelasan dari sang guru atau sang kiai, sang ustadz, harus menuliskan dengan tulisan yang sebaik mungkin, tulisan yang indah agar enak dibaca. Jangan sampai tulisannya coret-coret sehingga menjadikan tulisannya sulit dibaca, sehingga kita sulit untuk memahami ilmu yang kita tulis itu, kecuali dalam keadaan terpaksa. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.